Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviani, NIM 20111113. Saya berasal dari kelas PAI 3D. Di sini saya akan membahas materi psikologi agama tentang perkembangan jiwa keagamaan pada dewasa dan lansia yang diampu oleh Ibu Putri Handayani MA. Pembahasan selanjutnya akan saya paparkan melalui video dari slide selanjutnya. Baik, pertama saya akan memulai pembahasan tentang perkembangan jiwa keagamaan dewasa dan lansia, yang mana terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu masa dewasa. Memasuki masa dewasa sama sekali bukan tentang kematangan fisik atau mencapai umur kronologis tertentu. Biasanya ini berarti terjadi mandiri secara ekonomis dan psikologi. Kemudian selanjutnya yaitu perubahan fisik umum. Orang dewasa muda secara umum berada di puncak kebugaran fisiknya. Meski demikian, proses penuaian telah dimulai. Tubuh telah bertambah tua sejak lahir. Namun setelah mencapai usia paruh baya, barulah kita mulai melihat efek-efek penuaian tersebut. Kemudian pembahasan selanjutnya itu perbedaan individuan dan penuaan. Perbedaan individuan dalam keberfungsian fisik meningkat seiring usia. Harris DKK 1992. Pengukuran seperti kemampuan gerak, kekuatan, dan waktu reaksi lebih bervariasi di antara orang-orang berusia 70 tahun ketimbang pada orang-orang yang berusia 20 tahun. Yang keempat selanjutnya itu dampak psikologis penuaan fisik. Terdapat banyak stereotip negatif terkait penuaian di masyarakat kita. Tua kerap diasosiasikan dengan tidak menarik yang berarti bahwa orang dewasa pada usia pensiun melihat dari mereka telah melewati masanya atau tersingkir dari masyarakat. Terdapat bukti bahwa sikap-sikap budaya terhadap perubahan-perubahan fisik dalam penuaan dapat mempengaruhi cara menghadapi penuaan. Contohnya, menopause dialami oleh perempuan di semua masyarakat. Namun, terdapat perbedaan dan dalam cara menghadapinya. Kemudian, pembahasan kelima, hubungan dan penyesuaian psikologis terhadap kesehatan fisik. Di masa dewasa awal, individu sibuk mengembangkan kemampuan dalam berbagai kedekatan, berusaha mengembangkan hubungan dan menentukan cinta yang mendalam. Terbentuk hubungan jangka panjang yang kerap menghasilkan pernikahan atau hidup bersama dan anak-anak. Kemudian kita akan menjelaskan tentang sikap keagamaan pada dewasa dan lansia, yaitu pertama, berpikir pasca formal. Teori Piaget tentang perkembangan kognitif sangat jelas memfokuskan pada masa kanak-kanak dan remaja. Namun kini kita mengetahui bahwa perkembangan kognitif berlangsung hingga melampaui batas masa tersebut. Dan tahap keempat perkembangan kognitif yang disebut sebagai pasca formal telah diujikan oleh sejumlah teoris. Contohnya Combs, Ricord, dan Armond. Kemudian penuaan dan keterampilan kognitif. Terdapat bukti yang mendukung pendapatan bahwa kemampuan mental menurun seiring usia bertambah. Contohnya, orang-orang dewasa tua didapati berkinerja lebih buruk ketimbang orang-orang dewasa muda dalam tugas-tugas kognitif Vegetian. Blackburn dan Papalia 1992. Kemudian yaitu bahasa dan memori. Penelitian tentang perkembangan bahasa cenderung fokus pada perubahan-perubahan yang terjadi di masa bayi dan kanak-kanak, dengan keyakinan bahwa di masa dewasa keterampilan bahasa bertahan. Itu pendapat Bapak Thornton dan Lake 2006. Kemudian pembahasan selanjutnya penuaan dan otak. Otak akan mengecil
antara usia 20-90 tahun dan beratnya berkurang antara 5 dan 10%. Pendapat Enziger DKK 2005. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang pandangan Islam mengenai lansia. Setelah usia di atas 65 tahun, manusia akan menghadapi sejumlah permasalahan. Pertama, dalam penuaan kemampuan fisik hingga kekuatan fisik berkurang. Aktivitas menurun seiring mengalami gangguan kesehatan yang menyebabkan mereka kehilangan semangat. Pengaruh dari penuaan kemampuan fisik ini menyebabkan mereka yang berada pada usia lanjut merasa dirinya sudah tidak berharga dan kurang dihargai. Jalaluddin 1997. Kesimpulan dari materi yang di atas yaitu macam-macam kebutuhan pada orang dewasa dan usia lanjut terdiri dari kebutuhan individual, kebutuhan sosial, dan kebutuhan agama. Sikap keberagamaan pada orang dewasa dilandasi oleh pendalaman pengertian dan peluasan pemahaman tentang ajaran agama yang dianutnya. Kehidupan keagamaan pada manusia lanjut usia sudah mencapai tingkat pemanfaatan. Perasaan takut pada kematian berdampak pada peningkatan pembentukan sikap keagamaan dan kepercayaan terhadap kehidupan abadi, yaitu akhirat. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.